Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat at-taqwa yang dirahmati Allah, para ulama tasawuf selalu waspada ketika ingin melaksanakan hal tertentu. Mereka selalu menimbang apakah perbuatan yang mereka lakukan termasuk hawa nafsu atau bukan. Untuk melakukan hal tertentu, mereka selalu berpikir berulang kali dan memohon petunjuk dari Allah agar tidak salah langkah. Hal ini membuat mereka selalu dekat dengan Allah. Karena memiliki hati bersih, mereka tidak pernah membenci makhluk hanya karena berbeda pandangan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu merasa dekat dengan Allah? Bila tidak, mungkin ini 5 penyebab mengapa hati kita merasa jauh dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Inilah beberapa penyebab hati kita gelisah dan jauh dari Allah. Yang pertama, menganggap ringan dosa kecil. Kedekatan dengan Allah tentu menjadi suatu harapan setiap manusia beriman. Hamba mana yang tidak ingin merasakan selalu dekat dengan Tuhannya? Allah pasti selalu dekat dengan hambanya selagi dia patuh terhadap perintah-perintah Allah. Perasaan jauh dari Allah terjadi karena dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan manusia tanpa disadari. Memang betul, dosa kecil paling tidak dapat dihapus dengan cara membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga masih tetap membaca istighfar sehari sebanyak 100 kali. Namun terkadang, tidak jarang yang menganggap dosa kecil itu sesuatu yang ringan, yang mudah dimaafkan Allah. Kalau sekali atau 2 kali Anda melakukan dosa kecil tanpa disengaja, bisa jadi Allah masih memberikan sifat maafnya. Tapi bagaimana Allah memaafkan Anda jika perbuatan dosa kecil itu Anda lakukan berulang kali tanpa merasa bersalah? Yang kedua, tidak pernah memperbarui tobat. Takutlah selalu untuk berbuat maksiat dimanapun kita berada. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput, di mana tempat kita wafat. Karenanya, ulama-ulama yang dekat dengan Allah selalu berhati-hati dalam tindakan dan ucapannya. Bagaimana ketika kita sedang bermaksiat, justru malaikat pencabut nyawa datang menjemput? Tidakkah itu mati dalam keadaan dosa? Di sisi lain, kita selalu berharap mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, agar kita selalu dijaga dan merasa dekat dengan Allah, mintalah bimbingannya selalu dalam menentukan langkah hidup ini. Perbaruilah tobat dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang ketiga, merasa aman aib tertutup. Aib adalah sesuatu yang tercela untuk diketahui orang lain. Tentu, kita tidak ingin aib kita diketahui oleh orang lain, sehingga setelah sholat, sebagian muslim berdoa, "Ya Allah, tutupi aib kami." Saat kita melakukan sebuah dosa kecil ataupun yang besar, yang dapat menjatuhkan harga diri kita, seperti korupsi, berzina, dan lain sebagainya, terkadang Allah menutupi dosa tersebut diketahui orang lain. Cukup Allah saja yang tahu, namun tidak jarang dari kita yang merasa aman bahwa aib berupa dosa yang kita perbuat itu biasa-biasa saja, sehingga kita mengulanginya hingga berkali-kali. Saat kita mengulanginya berkali-kali, biasanya Allah membeberkan aib tersebut di ruang publik. Hal itu merupakan teguran dari Allah, karena Dia menginginkan kita menjadi orang baik kembali. Yang keempat, memiliki sifat-sifat kotor yang menutup hati. Menurut ulama, makrifat pada Allah itu suatu perasaan dekat padanya, sehingga takut padanya untuk melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, tertutupnya hati seseorang itu diantaranya memiliki sifat-sifat kotor yang dapat menutup mata hati kita merasa dekat pada Allah. Di antara ciri orang yang sudah tertutup mata hatinya itu sulit untuk menerima kebaikan dari orang lain, apalagi orang yang dianggapnya sebagai musuh yang harus dikalahkan. Sifat kotor itu diantaranya dendam, iri, hasud, dan lain sebagainya. Karenanya, ajaklah komunikasi hati Anda saat ingin melakukan sifat buruk yang dapat mengotori hati. Yang kelima, tidak bersyukur pada Allah. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita harus selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan. Misalnya, Anda diberikan amanah oleh Allah sebagai pemimpin tertinggi suatu lembaga atau institusi. Nah, bersyukur atas anugerah tersebut dapat diimplementasikan berupa ucapan Alhamdulillah dan menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin. Jika jabatan tersebut justru membuat Anda lalai padanya, berarti Anda menyelewengkan amanah yang Allah berikan.
Ini sama saja Anda telah menghina Allah. Karenanya, manfaatkanlah sebaik-baiknya anugerah yang telah Allah berikan untuk kepentingan umat manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 5 penyebab hati kita jauh dari Allah. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.